Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triasadi Prayoga dengan nomor induk mahasiswa 2017303086. Saya berasal dari kelas 1 HTNB, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Video ini saya buat adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengantar hukum Indonesia yang diampu oleh Ibu dosen Mabaro Azizah, SHI MH, yaitu dengan materi Sejarah Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia pada masa penjajahan Jepang dan setelah Indonesia merdeka. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pada masa penjajahan Jepang, yaitu tepatnya pada bulan Maret 1942, bala tentara Jepang dengan mudahnya menduduki Hindia Belanda pada saat itu. Kemudian dalam keadaan darurat, Jepang itu menetapkan sebuah sistem yang disebut dengan bala tentara Jepang, yaitu Indonesia dibagi menjadi dua kekuasaan. Yang pertama adalah Indonesia Timur di bawah kekuasaan Angkatan Laut berkedudukan di Makassar. Kemudian yang kedua adalah Indonesia Barat di bawah kekuasaan Angkatan Darat berkedudukan di Jakarta. Kemudian Jepang itu untuk melaksanakan pemerintahan di Indonesia, mereka juga mempunyai sebuah undang-undang, yaitu yang disebut dengan Gunserei. Apa itu Gunserei? Yaitu setiap peraturan yang diperlukan demi kepentingan pemerintahan Jepang yang dibuat untuk sebuah aturan di Indonesia, yaitu berpedoman pada Gunserei melalui Osamu Shirai. Kemudian Jepang juga mempunyai sebuah susunan lembaga peradilan berdasarkan Gunserei nomor 114 tahun 1942, yaitu yang pertama adalah Tihohoin, Kanzehoin, Kenhoin, Gunhoin, Kokyo Kotohoin, Soyohoin, dan Gunsei Kensatu Kyoko. Baiklah, kemudian saya akan menerangkan tata hukum Indonesia pada masa setelah Indonesia merdeka, yaitu tepatnya yang pertama adalah pada masa tahun 1945 sampai dengan 1949, yaitu Indonesia setelah merdeka sudah bebas menentukan nasibnya sendiri, termasuk dengan pembuatan peraturan, yaitu tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar, yaitu dengan bentuk tata hukum terlihat pada pasal 2 aturan peralihan, dengan isi segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Tujuannya adalah untuk mengisi kekosongan hukum. Jadi kekosongan hukum itu sangat berbahaya saat pertama kali sebuah negara merdeka. Kemudian masa yang kedua adalah tahun 1949 sampai 1950, yaitu berlangsungnya konstitusi RIS. Tata hukum yang berlaku adalah produk hukum antara 1945 sampai dengan 1949, yaitu ditambah produk hukum selama kurun waktu 27 Desember 1949 sampai 16 Agustus 1950, yaitu dasarnya adalah pasal 192 Konstitusi RIS yang isinya adalah peraturan, undang-undang, dan ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat konstitusi mulai berlaku tetap tidak berubah selama tidak dicabut, ditambah, atau diubah oleh undang-undang. Kemudian masa yang ketiga adalah pada tahun 1950 sampai 1959, yaitu konstitusi RIS hanya berlaku 7 bulan 16 hari. Diganti dengan UUDS 1950 yang berlaku sampai dengan 4 Juli 1959. Tata hukum yang berlaku adalah semua peraturan yang dinyatakan berlaku berdasarkan pasal 142 UUDS 1950, isinya hampir sama dengan 192 Konstitusi RIS, yaitu ditambah dengan peraturan baru yang dibentuk pemerintah selama kurun waktu 1950 sampai 1959. Kemudian pada masa 1959 sampai dengan sekarang, yaitu dekret presiden membuat UUDS yang berlaku sampai dengan 4 Juli 1959. Yaitu dan kembali lagi ke UUD 1945, kemudian amandemen selama 4 kali. Kemudian sampai sekarang pemerintah terus melakukan perubahan mengenai hukum nasional melalui garis besar haluan nasional. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.